Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kapan keluarga Jokowi ya mau diperiksa oleh KPK? Ini banyak desakan-desakan dari politisi PDP ya. Ngeri bos, ya ngeri, harus kita bongkar aja begitu siapapun orangnya begitu. Ini PDP minta KPK tidak tebang pilih dugaan korupsi anak-anak Jokowi. Kapan mau diusut ya? Jadi artinya apa? Dugaan-dugaan begitu banyak yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun dan sebagainya begitu kan. Tapi nampaknya KPK gak takut ya untuk mengusut ini begitu kan ya. Soal masalah jet pribadi begitu, soal masalah dugaan-dugaan pencucian uang dan sebagainya. Ini masih ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Tapi saya kira kekuatan Jokowi kan masih kuat ya, karena baru lengser ya. PDIP walaupun berbagai cara apapun dilakukan, selama masih belum menunjukkan video-video dan dokumen-dokumen itu begitu kan, tidak bisa untuk mentersangkakan atau memeriksa anak-anak Jokowi. Makanya kalau Hasto ditangkap begitu kan, ditahan, saya kira bagus begitu. Biar nanti Hasto bernyanyi, ya semakin kuat bukti-bukti itu begitu kan. Siapa yang akan blunder? Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Karena ini masalah soal politik. Jadi artinya apa? Artinya saya menganggap bahwa kalau KPK berani mengusut ya silakan usut begitu, siapapun orangnya begitu kan ya. Biar apa? Biar ya menjadi hukum itu menjadi benar begitu kan ya, biar adil di situ. Coba kita baca nih. PDP minta KPK tidak tebang pilih dugaan korupsi anak-anak Jokowi. Kapan mau diusut ya? Emang mau KPK-nya diantar sprindik oleh lembaga hukum lain? ini yang ditakuti begitu kan. Kalau masalah soal hukum kemudian ada yang takut yang sini, sebelah ini takut ya. Kapan mau maju bangsa kita begitu? Makanya secara tidak langsung saya pribadi begitu. Saya pribadi menganggap bahwa ya semuanya kita diperiksa. Kalau dugaan-dugaan itu muncul ya silakan diperiksa. Biar apa? Biar menjadi ya hukum itu sebagai seadil-adilnya. Jadi saya kira ini persepsi orang sekarang ini begitu kan. Kalau selama ini apa yang kemudian dituduhkan PDP dituduhkan terhadap keluarga-keluarga Jokowi, maka ya diperiksa setidaknya begitu. Tapi tunggu Hasto bernyanyi. Kabarnya ya Hasto ingin bernyanyi begitu kan ya. Tapi kapan? Nggak tahu kapan ini ya. Soalnya Hasto masih belum ditahan ya. Ya kalau berani ya silahkan katanya ya. Selama dikuasai itu ya tidak akan berubah. Siapa mereka? Ya orang-orangnya Mulyono kata netizen ya. Hasto, Harun Masiku, Tom Lembong disikat terus. Piye urusan nebeng? Kata netizen lenyap seketika itu bro. Tidak mungkin diusut lagi kabarnya begitu. Tapi ya inilah yang terjadi pada politik kita begitu, bahwa nampaknya begitu kan masyarakat hari ini melihat situasi dan kondisi bahwa semuanya harus diperiksa begitu kan ya. Ya karena mau periksa bagaimana kalau bukti-bukti yang kemudian dilaporkan atau dituduhkan di situ masih lemah ya. Jadi KPK tidak sembarangan sebenarnya untuk memeriksa orang. Tapi kalau sudah dugaan dari desakan dari masyarakat, silakan periksa, jangan takut begitu. Dan itu perintah dari seorang Prabowo. Ya siapapun dugaannya koruptor, korupsi, ya dikejar begitu kan. Itu saya kira bagus begitu untuk seperti itu. Tapi nampaknya lembaga hukum yang ada di Indonesia saat ini ya masih itu aja begitu. Jadi butuh dukungan masyarakat ya. Bersama-sama dan pemimpin yang tegas ya. Kalau pemimpinnya tidak tegas saya kira ya jauh mereka. Coba kita baca. Salah satu PDP juga sih kenapa mengesankan RUU ya KPK pada waktu itu yang isinya antara lain menggempusi ya, mengamputasi ya kewenangan KPK RI dan dijadikan sebagai alat membungkam pihak lawan ya. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu kan ya. Setidaknya ini diusut kembali di situ. Ya, kalau sudah diusut ya silakan begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya yang kita tahu hari ini masyarakat begitu kan ya, kalau tidak kalau tidak diperiksa dan sebagainya ini muncul sampai kapanpun muncul spekulasi begitu. Jadi
saya menganggap bahwa ya di era kepemimpinan Prabowo ini begitu, siapapun ya dugaan-dugaan yang dianggap dugaan korupsi kayak begitu harus benar-benar diadili begitu kan ya. Seperti kasus-kasus yang lain banyak yang diadili. Tom Lembong sampai hari ini bukti dan faktanya masih belum jelas begitu kan seperti apa, tapi sudah ditahan begitu. Jadi artinya apa? Artinya seorang Mulyono ini bisa saja cuci tangan di situ. Padahal ya Tom Lembong mengatakan ya atas perintah atas perintah junjungannya begitu kan. Jadi kok bisa ya? Karena nggak tahu lagi begitu. Apakah jangan-jangan karena Hasto keluar-keluar? Apakah karena Hasto bersuara dengan lantang begitu kan sehingga sehingga harus ada harus ada timbal baliknya kepada Hasto atau bagaimana begitu. Ya jangan-janganlah panik mereka. Jadi saya pribadi begitu kan, ayolah kita sadar diri bahwa kalau hukum yang ada di Indonesia saat ini begitu kan ya ada dugaan, silakan periksa biar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Coba kita baca ini. PDIP minta KPK tidak tebang pilih dugaan korupsi anak Jokowi, kapan mau diusut? Ini pertanyaan begitu ya. Politikus PDIP Perjuangan Muhammad Guntur Romli angkat suara terkait kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dikatakan Guntur ya tuduhan terhadap Hasto tidak berkaitan dengan kerugian negara karena Hasto bukan pejabat maupun pejabat negara. Bahkan ya dia mengatakan menanggapi kasus ini akan taat hukum ya, mengikuti prosedur dan kooperatif seperti yang ditujukan selama ini. Namun Guntur ya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bertindak secara adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus yang lain yang diduga merugikan negara. Ia menyinggung ya beberapa kasus besar yang menurutnya belum mendapatkan perhatian serius. Misalnya Guntur Romli juga mempertanyakan langkah agresif KPK untuk menahan Hasto Kristianto yang mengingat selama ini terdapat dari 40 tersangka, tersangka KPK yang belum ditahan. Jadi saya kira ya agak lucu juga kasus Hasto ini begitu kan ya. Kenapa kok baru sekarang? Siapa yang menghalang-halangi dulu? Kan itu pertanyaannya. Apakah kalau dulu ya ada intervensi sana sini, apakah ada seperti itu? Nah ini yang kita lihat, Hasto akan bernyanyi di situ ya. Nyanyian Hasto ini akan tunggu ya. Apakah ini bernyanyi soal soal hukum yang ada di Indonesia saat ini atau bagaimana begitu? ini nampaknya ngeri-ngeri sedap ya. Kalau Hasto bisa bernyanyi ya silahkan bernyanyi. Biar apa? Tujuannya adalah untuk mengungkap tabir-tabir kebobrokan seorang Mulyono. Kan itu logikanya. Jadi saya kira sampai hari ini begitu kan, sampai hari ini ya kabarnya Hasto punya dokumen-dokumen penting tapi belum diungkapkan kepada publik begitu kan. Tapi kita tunggu saja, gampang akan mengungkapkan pada publik ini. Mereka satu persatu mulai bernyanyi begitu. Ya coba kita baca lagi nih beritanya. Politikus PDIP itu menegaskan bahwa pihaknya mendukung penegakan hukum yang transparan dan adil. Ya, namun juga menuntut agar penegakan hukum dilakukan tanpa intervensi politik dan tekanan pada pihak-pihak tertentu. Wah, ini Guntur Romli sebagai juru bicara PDIP begitu kan ya. Jadi kalau keluarga Jokowi ini begitu dugaan-dugaan keluarga Jokowi diungkap mulai blok Medan ya, mulai dugaan pencucian uang, mulai jet pribadi dan sebagainya, kalau diungkap ya silahkan begitu. Biar tidak menjadi bola liar. Nampaknya KPK takut begitu kan. Tidak ada sejarahnya presiden itu diperiksa. Tidak ada sejarahnya. Tapi kalau di negara-negara lain ya bukan hanya diperiksa, dihukum seumur hidup ya. Dihukum hidup-hidup di situ begitu. Jadi saya kira di negara kita harus ada terobosan baru. Prabowo harus kuat ya. Siapapun yang kemudian salah ya silahkan diadili seadil-adilnya. Itu aja kok repot begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.